Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Rizal dengan NIM 2311102431065. Teman-teman, izinkan saya untuk memaparkan pemahaman saya mengenai modul 1, 2, dan 3 dalam mata kuliah pengantar bisnis. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu, apa sih itu bisnis? Bisnis ialah kegiatan satu atau dua orang untuk mencapai suatu tujuan, bisa dalam tujuan jual ataupun membeli. Nah, penjualan itu ditentukan oleh beberapa faktor, teman-teman. Yang pertama, di dalam bisnis juga ada yang namanya bisnis kecil. Bisnis kecil ini mempunyai beberapa keuntungan, teman-teman. Yang pertama, modalnya tidak perlu besar. Yang kedua, manajer bisa menjadi pemilik. Untuk maksud jadi pemilik ini, ownernya turun langsung kepada tokonya untuk mengatur ke arus keuangan maupun arus penjualan di dalam toko tersebut, teman-teman. Yang ketiga, ada modal kecil. Nah, maksud dari modal kecil di sini ialah kita sebagai pengusaha nih, ketika ingin menjalankan suatu usaha, tidak perlu membutuhkan modal yang terlalu besar jika bisnis yang kita jalankan itu kecil. Tapi di dalam bisnis kecil ini terdapat struggle-nya atau tantangannya. Yang pertama, kita akan menghadapi yang namanya try and error. Nah, try and error di sini karena kita selaku owner nih tidak mempunyai skill ataupun basic dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, keuntungan yang selanjutnya, pemilik dekat dengan karyawan. Maksudnya di sini, kita sebagai owner kan terjun langsung nih ke dalam perusahaan kita. Nah, manfaatnya kita bisa lebih dekat kepada karyawan kita maupun ke customer kita. Nah, kita juga karena kita terjun langsung tadi, kita bisa ataupun memiliki kemampuan untuk menghandle itu semua. Tapi yang jadi masalah, modal kecil. Karena modal kita kecil, kita seringkali kalah saing dengan modal yang lebih besar. Nah, di dalam bisnis juga ada yang namanya bisnis besar. Di sini bisnis besar mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama, manajer bukan pemilik. Nah, jadi manajer itu tidak turun langsung, teman-teman. Yang diserahkan itu misalnya sebuah minimarket nih. Dia kan punya yang namanya organisasi yang jelas, maka pemilik turun kepada kepala tokonya, bukan pemiliknya turun langsung, bukan seperti itu. Nah, yang kedua, jangkauannya lebih luas. Kita karena modal besar tadi, kita sebagai owner bisa melebarkan sayap kita, bukan hanya terfokus pada satu tempat, tetapi juga fokus terhadap beberapa tempat. Nah, keuntungan selanjutnya dari bisnis besar yaitu manajemen spesialis. Karena tadi modalnya besar sehingga organisasinya menjadi bagus, kita sebagai owner tentunya mempunyai kewenangan untuk menentukan kewajiban atau menentukan tugas-tugas yang ahlinya. Misal, kepala toko hanya berfokus untuk mengatur suatu toko. Nah, untuk karyawan sendiri berfokus pada penataan barang, penataan ruang maupun kerapihan toko. Nah, di situ yang dimaksud dengan manajemen spesialis, bukan hanya terfokus kepada ownernya saja, teman-teman. Nah, disitulah keuntungannya. Tapi di dalam modul 1 ini ada juga beberapa pelaku bisnis nih. Kita kan sebagai pelaku bisnis harus mengetahui siapa aja yang harus kita rangkul. Yang pertama itu ada owner. Owner itu ialah pemilik dari, yaitu kita sendiri. Yang kedua adalah kreditur. Kreditur ialah orang yang meminjamkan barangnya ke kita. Ketika kita tidak mempunyai kreditur, nah, siapa nih yang bisa memodali kita? Kecuali kita mempunyai modal yang besar, itu boleh tanpa kreditur. Yang ketiga ialah karyawan atau employee. Nah, karyawan di sini mempunyai peranan penting karena kita sendiri tidak mungkin mampu menjalankan bisnis usaha kita tanpa ada bantuan orang lain. Yang keempat yaitu supplier. Supplier di sini ialah pemasok, teman-teman. Pemasok barang yang mau barang dagangannya
dijual di toko kita. Contohnya seperti retail di minimarket. Minimarket itu harus punya supplier sendiri karena biasanya dari supplier itu memiliki harga yang lebih murah daripada toko-toko yang lain. Yang terakhir nih, ini merupakan yang paling penting karena target kita ialah untuk mencapai penjualan, tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai penjualan. Nah, targetnya pasarnya yaitu customer. Bagaimana kita menjalankan sesuatu itu dengan customer kita. Kita bisa untung atau ruginya tergantung pada hubungan kita terhadap customer. Maka dari itu teman-teman, ketika kita mau membangun usaha, kita harus tahu dulu nih customernya siapa dan apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan customer tersebut. Nah, kelemahannya dari usaha kecil ini rata-rata tidak mempunyai teknologi. Kebanyakan mereka gaptek dan tidak mau mengupgrade diri untuk berinovasi. Nah, mengenai inovasi, tentunya biasanya usaha kecil ini tidak mau untuk berinovasi karena faktor udah merasa untung nih karena dia tidak mau inovasi. Kemudian tidak ada kaderisasi dari dari pemiliknya. Maksudnya ketika ownernya sudah tua ataupun tidak mampu menjalankan usaha tersebut, maka sudah akan berakhir juga usahanya. Maka dari itu perlu dipahami mengenai kaderisasi ini. Kemudian, cepat puas. Rata-rata orang tua ataupun ibu kita misal mempunyai suatu toko, mereka cenderung merasa puas, tidak mau merubah tokonya ataupun mengupgrade tokonya. Sedangkan kompetitor yang lain semakin banyak teman-teman. Maka dari itu kita sebagai owner harusnya terus belajar dan mengasah kemampuan kita. Kemudian ada di dalam bisnis ada yang namanya lingkungan bisnis eksternal. Yang pertama itu domestik, global, teknologi, hukum politik, sosial budaya, dan terakhir ekonomi. Nah, lanjut ke modul 2. Modul 2 ini membahas tentang kewajiban perusahaan kepada beberapa unsur. Yang pertama yaitu kreditur, employee atau karyawan, supplier, customer, dan juga lingkungan. Kita masuk yang ke pertama, kreditur. Nah, kita sebagai owner harusnya mempunyai kreditur, orang yang mau mengutangi kita seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, kewajiban kita kepada kreditur yaitu membayar utang ataupun barang dagangan yang kita beli. Kan tidak mungkin kan kita membeli barang tanpa membayar. Nah, kewajiban kita kepada kreditur ialah membayar utang kita tadi. Nah, usahakan utang itu dibayar dengan tepat waktu agar ketika barang kreditur nih percaya nih kepada kita nih untuk meminjamkan barangnya. Kemudian ada yang kewajiban selanjutnya kepada karyawan teman-teman. Nah, kita sebagai owner tidak boleh egois teman-teman. Seharusnya kita sebagai owner harus lebih mengerti ataupun lebih memahami karyawan kita, karena biar bagaimana yang menjalankan usaha kita itu tetap bergantung pada karyawan. Ketika karyawan tidak nyaman di toko kita, maka jangan harap akan ada penjualan terjadi ataupun omset kita meningkat. Yang kemudian supplier nih. Supplier ini kita harus punya nih. Nah, kewajiban kita ialah menyediakan tempatnya nih untuk supplier nih bisa percaya kepada toko kita agar barangnya mau dimasukkan ke kita. Yang terakhir, customer nih teman-teman. Ini hal yang saya tekankan di sini, customer, karena kembali lagi tujuan dari toko retail ataupun usaha yang kita bangun yaitu untuk menjual dan untuk mendapat keuntungan. Nah, pasarnya di customer ini. Ketika kita gagal dalam customer ini, maka jangan harap usaha kita akan berjalan. Kemudian kita lanjut ke modul 3 teman-teman. Modul 3 ini membahas tentang bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Lingkungan yang pertama, harta atau badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum di sini maksudnya ialah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang termasuk subjek hukum di samping manusia. Artinya pihak ketiga hanya boleh menuntut perkumpulannya, tetapi tidak bisa menuntut orangnya. Maksudnya
ketika kita membangun usaha, ketika usaha kita ini menjadi gagal ataupun gulung tikar, maka yang disita hanyalah aset dari perusahaan, bukan aset pribadi dari pemilik. Nah, di situ perbedaannya. Dan badan usaha yang tidak berbadan hukum ialah badan usaha yang ketika mengalami kebangkrutan ataupun pilot tadi, maka yang bisa disita juga bisa jadi harta dari pemiliknya, teman-teman. Nah, dan ini dibagi lagi nih, ada yang namanya perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini ya didirikan oleh hanya satu orang. Contohnya usaha dalam keluarga. Misalnya ada sebuah keluarga ingin membangun minimarket nih. Nah, yang menjadi pendirinya itu ialah keluarga itu saja, teman-teman, bukan orang lain. Nah, keuntungannya karena yang bertanggung jawab itu terbatas, yang hanya keluarga itu, maka mudah didirikan. Ya, itu tadi karena hanya keluarganya saja yang bisa mendirikannya. Terus modalnya kecil, kita tidak perlu memerlukan modal yang besar. Pengelolaan fleksibel, semua bisa mengurus. Nah, karena kemudian kerahasiaan terjamin. Nah, maksud dari kerahasiaan terjamin ini, kita sebagai, karena kan yang tadi yang mengurus nih keluarga aja nih, jadi kerahasiaan perusahaan bisa terjamin. Kemudian yang berbadan hukum yaitu PT. PT adalah perseroan terbatas. Nah, di sini nih maksudnya yang bisa menjadi ownernya ialah yang memiliki saham, teman-teman. Yang memiliki saham terbanyak ialah yang bisa menjadi ownernya. Dan keuntungannya ketika PT ini mengalami kebangkrutan ataupun pilot, yang disita itu ialah hanya aset dari perusahaan saja, bukan aset dari ownernya ataupun pemiliknya. Nah, mungkin itu pemahaman saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.